Tadabbur, diajak merenung, kita coba lihat binatang itu onta. Begitu banyak hal-hal yang unik di dalam onta. Kita nggak bahas itu. Yang jelas ini onta azala mashtakahu minal mihan wan nawai. Mihan, ujian yang dialami sama onta itu hilang. Allah angkat, Allah lapangkan masalahnya si onta tadi setelah mencium kakinya Nabi Muhammad. Kisahnya mungkin udah sering kita dengar. Si onta ini dipakai kerja sama tuannya sampai capek, sampai segala macam, kagak dikasih makan. Akhirnya dia ngamuk, kagak ada yang bisa naklukin dia. Sampai akhirnya datang Rasulullah SAW. Sahabat bilang, ya Rasulullah baik-baik, jangan Nabi nggak apa-apa, semua kenal sama saya. Tuh onta yang kagak pandang mulu, siapa aja diseruduk sama dia, dijelepat kalau kata kita. Tapi begitu melihat Nabi, liarnya hilang, langsung nyamperin Nabi, tertatih-tatih, nundukin palanya, bahkan cium kaki Nabi sambil netesin air mata. 180 derajat kakinya Rasulullah. Ya Allah, betapa beruntungnya itu orang. Beruntungnya itu orang, dia bisa cium kakinya Nabi Muhammad. Fazala mashtakahu minal mihan wan nawai. Akhirnya dipanggil tuannya, itu onta curhat sama Nabi, ngadu. Dipanggil tuannya, dinasehatin jangan digituin lagi. Setelah itu, ini onta disayang banget karena sampai ngelibatin Rasulullah. Ternyata bukan cuma onta yang pernah cium kakinya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif, dakwah ke kota Taif, ngajak ke Bani Thaqif untuk masuk Islam karena ini orang-orang Mekah, roman-roman yang diajakin udah pada susah deh, lama banget diajakin sampai bertahun-tahun, perubahannya sedikit masuk Islam. Nabi coba mungkin kali kalau orang dalam makan namanya melihat kita masih kecil, ya mandang kita bagaimana begitu. Kali orang luar diajakin lebih gampang. Pergilah Nabi ke kota Taif. Ternyata orang Taif lebih parah, bukan? Nggak ada yang nyambut Nabi. Nabi dibilang orang gila, panggilin anak-anak kecil sama orang-orang budak hamba saya, suruh timpukin Rasulullah Nabi. Sampai orang yang nemenin beliau Zaid bin Harithah ngejagain Rasulullah sama yang berdarah. Mundur sampai ditimpukin dari kota Taif. Nabi berteduh di bawah pohon sambil doa kepada Allah. Masyhur ceritanya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati sampai akhir. Dari kejauhan Utbah bin Rabi'ah, salah satu komplotan kafir Quraisy, CS-nya Abu Jahal, ngelihat Nabi yang lagi kecapean, habis dikeroyok sama orang sekampung, nggak tega. Musuhnya aja kagak tega ngeliat Nabi. Biar kata dia kagak sejalan sama Nabi Muhammad, dia panggil satu anak buahnya, karyawannya, namanya Adas kemarin. Kenapa Tuhan? Lu lihat orang yang lagi tidur di bawah pohon. Iya Tuhan, ambilin anggur yang matang, kasihin dia kita. Kagak sejalan sama Nabi, dia ngedekan itu. Kasih dia kita semua. Dia bawa ini Adas nggak tahu menahu tentang Nabi Muhammad, kagak kenal. Dia samperin Rasulullah SAW. Dia taruhin, Tuhan silahkan dimakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW metik tuh anggur satu biji yang ada disiapin di situ sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini si Adas bingung dengar Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayaknya tuh ini bacaan yang dilitip di kuping saya katanya. Maka Nabi SAW bertanya, kamu siapa? Saya Adas Tuhan. Dari mana kamu? Kata Rasulullah, saya dari Baghdad, saya dari Irak, dari satu desa namanya Nainawi. Saya tinggal di sana, saya di sini kerja. Oh, dari desa Nainawi. Kata Rasulullah, itu kampung saudara saya tuh di situ tuh. Nabi Allah Yunus bin Matta. Hah? Tahu dari mana kau dengan Yunus? Dia saudara saya. Saya adalah seorang Nabi Allah, saya utusan Allah. Ini Adas bilang, kamu utusan Allah. Ya, dibacain Quran sama Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Nabi langsung terenyuh hatinya. Dia bilang, saya mau sama kau ya Rasulullah. Dituntun sama Nabi masuk Islam, langsung dia cium tangan Nabi, dia ciumin kakinya Nabi Muhammad SAW.
Itu bikin marah sahabat. Beruntungnya Adas di kota Taif, dia ciumin sepuas-puasnya tuh kaki Nabi Muhammad. Karena begini hari itu di kota Taif, di tempat kejadian Adas ciumin kakinya Rasulullah SAW, dibikin bangunan masjid dari dulu berapa, sampai sekarang masih ada tuh. Enggak cuma itu, sangat banyak orang-orang yang pengen ngambil barokah dari Nabi. Ini kita ngomong kakinya Nabi doang ya. Kita cuma ngomong kakinya Rasulullah SAW, yang mana sendal yang dipakai sama kakinya Nabi Muhammad, kemuliaannya kita tuh mahkota buat kita, mahkota buat kita. Ketika Rasulullah SAW kirim surat